Oke, baik, kita akan lanjut pada pertemuan materi berikutnya ya di mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Yang akan kita bahas adalah RAM. RAM itu kepanjangannya adalah Random Access Memory ya. Jadi pengertian RAM adalah Random Access Memory, memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. RAM sangat berpengaruh dan penting untuk kecepatan proses komputer kita. Jadi fungsi RAM-nya adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, maka komputer akan semakin cepat dalam prosesnya. Kerja RAM dapat dilihat pada task manager di dalam sistem komputer. Jadi kalau kita Ctrl Alt Del, terus kita masukkan di task manager di sini, sebenarnya kan kita bisa melihat atau more detailnya fungsi atau kinerja RAM sendiri. Ini proses yang bisa kita lihat adalah memorinya. Jadi memori yang dipakainya adalah 20%, atau kita bisa lihat di performanya di sini. Memorinya berapa di sini. Jadi memori yang terinstall di PC saya di sini adalah 32 GB dengan CPU-nya adalah i7 7700K yang digunakan di sini. Cuma memori yang saya gunakan, memori yang dipakai ini. In use-nya sekian, untuk komennya sekian. Jadi tinggi ya untuk kinerjanya sendiri di memori itu. Oke. Jadi untuk main game sebenarnya juga cocok sekali kalau kita punya RAM yang tinggi atau support di grafik atau support ketika kita untuk program, kita juga butuh kinerja RAM yang tinggi juga. Jenis-jenis RAM antara lain adalah ada dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. SDRAM atau Synchronous Dynamic adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM. Slot memori pada SDRAM sebanyak 168 pin. Bentuk SDRAM adalah dual inline memory module DIMM dan memiliki kecepatan di atas 100 MHz. Jenis memori RAM model ini banyak digunakan pada komputer Pentium 2 dan Pentium 3. Kebetulan saya pengguna di Pentium 3 dulu ya. Di Pentium 3 dengan CPU-nya adalah 776 MHz, jadi belum sampai ke GHz ya. Masih MHz. Dan juga pada Pentium 4 keluaran pertama. Jadi ada Pentium 4 nanti keluar pertama nanti. Terus muncul ada Celeron ya. Era Celeron, dominansi Celeron itu dulu di Pentium 4. Saya mengalami di Pentium 3 dan Celeron pada saat itu. Terus muncul lagi ada quad core, ada lagi dual core, ada lagi quad to core atau core to duo yang digunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, sudah saya upload juga di materi prosesor itu. Jadi perkembangan prosesor seperti apa tinggal dilihat di video sebelumnya ya. Oke, DDR1 jenis memori yang dikembangkan lagi setelah SDRAM. Untuk harganya pastinya juga lebih mahal daripada SDRAM dengan data transfer sebesar 64 bit. Ini udah fenomenal zaman dulu ya. DDR SDRAM telah menggunakan DIMM 184 pin. DDR SDRAM memberikan transfer rate sebesar memori bus clock-nya rate kali 2 dan kali 64 dibagi 8. Jika frekuensinya bus 100 MHz, maksimum kecepatan transfer data yaitu 100 kali 2 kali 64 bagi 8. Totalnya adalah 1600 MB per detik. Jenis RAM model ini banyak digunakan pada komputer Pentium 4 keluaran generasi kedua. Nah, ini ada DDR2 adalah jenis memori yang merupakan pengembangan setelah DDR2. Kelebihan dari RAM DDR3, ini DDR3 ya. Tadi kelompatan DDR1 dan ini DDR3. Dia lebih cepat, kemampuan kecepatan transfernya data 2 kali lebih cepat dari DDR2. DDR3 hanya perlu mengkonsumsi daya 30% lebih hemat dari DDR2 yaitu 1,5 volt, sedangkan pada DDR2 1,8 volt dan DDR1 2,5 volt. Pada RAM DDR3 memiliki 240 pin. SODIMM Small Outline Dual Inline Memory Module. Jadi SODIMM ini digunakan pada memori laptopnya, karena laptop notebook itu kan pakainya SODIMM begini. Jenis RAM yang digunakan pada laptop notebook untuk ukuran lebih kecil daripada ukuran RAM biasa karena dia lebih difungsikan untuk menghemat ruang dan tempat pada laptop ataupun notebook. Oke, itu ya. Kalau kita bahas tentang memori tadi di sini yang kita kehilangan adalah di DDR2, sedangkan di sini adalah yang dibahas jenis memori yang DDR3. Bagaimana sih memori DDR
dua itu sendiri sebenarnya kalau kita lakukan di proses di sini itu ada jenis DDR2 kinerja gini aja ya, saya gunakan jangan tiba-tiba. Oke, kita lihat, mohon maaf koneksinya agak lama ya di sini ya. Oke, bisa kelut. RAM DDR2 ini memberikan kinerja 4 transfer data per siklus clock. Oleh karena itu DDR2 memberikan kecepatan transfer maksimum 3200 MB per second dengan kecepatan clock dasarnya 100 MHz. Ya ini ya digunakan untuk makanya jenis-jenis RAM itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita banyak untuk memori ya atau RAM, ini kan banyak nih jenis-jenisnya banyak. Jadi teman-teman nanti bisa cek lagi beberapa konsep memori ya di sini ya. Cuma dengan gambar mobilnya yang digunakan. Jadi ada performanya untuk gaming. Jadi seperti apa? Jadi ada Trident, ada T-Force ya digunakannya atau pakai Galak. Jadi di lab bawah itu ada yang pakai Galax. Ini pakai Trident, saya ada yang pakai G-Skill, itu tinggal disesuaikan aja seperti apa nanti. Nah, RAM Galax seperti apa ya? Ini sesuai namanya ya, RAM Galax gitu ya. Jadi bentuknya itu kayak gini, Hall of Fame ya. Itu memori mahal banget ini ya, RAM yang sangat mahal. Jadi terus ada yang G-Skill yang buat game itu ya, G-Skill. Ini RAM G-Skillnya udah sangat banyak sekali ya. Sebenarnya biar RGB sebenarnya ada bajunya sih, ada baju yang bisa membuat biar kayak RGB. Nah gitu ya konsep untuk memorinya. Jadi teman-teman nanti disesuaikan kebutuhannya apa. Kalau misalnya kita butuh spek untuk multimedia atau butuh spek untuk game ya, kita gunakan komposisi yang bagus antara prosesornya, mainboardnya, RAM-nya, terus komposisi dari PSU-nya. Di video saya belum membahas tentang bagaimana sih CPU apa PSU yang bagus seperti apa. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya kira cukup untuk materi RAM kali ini, dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap pantau channel saya, karena setiap harinya nanti akan saya berikan untuk update baik materi yang basic sampai ke materi yang advance. Cuma saya akan memberikan bagaimana sih di dunia konsep di dunia IT itu tidak serumit yang kita bayangkan gitu ya. Kita bermain secara halus saja kita bermain yang dari dasar sampai ke advance-nya seperti apa. Oke, cukup. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.